Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses ADME obat dalam tubuh. Yang pertama yaitu mengenai farmakokinetik. Farmakokinetik adalah studi yang mempelajari nasib obat dalam tubuh. Farmakokinetik mempelajari proses mulai dari masuknya obat ke dalam tubuh sampai dikeluarkannya kembali. Berikut merupakan gambaran mengenai proses ADME, di mana proses diawali dengan absorpsi, kedua distribusi, ketiga metabolisme, dan yang keempat adalah eliminasi atau ekskresi. Pertama adalah proses absorpsi. Absorpsi suatu obat adalah pengambilan obat dari permukaan tubuh, termasuk juga mukosa saluran cerna, atau dari tempat-tempat tertentu pada organ dalaman ke dalam aliran darah atau ke dalam sistem pembuluh limfe. Penyerapan secara kritis menentukan bioavailabilitas suatu senyawa obat. Obat-obat yang diserap dengan buruk ketika dikonsumsi secara oral harus diberikan dengan cara yang kurang nyaman seperti melalui intravena atau inhalasi. Rute absorpsi obat secara oral merupakan rute paling lazim dan populer dari pendosisan obat karena obat dapat diabsorpsi dengan mudah bila dilakukan secara oral. Ada beberapa faktor penunjang pada bentuk pembuatan obat oral, salah satunya bentuk sediaan harus dirancang untuk mempertimbangkan rentang pH yang ekstrim, ada atau tidak adanya makanan, degradasi enzim, perbedaan permeabilitas obat dalam darah yang berbeda dalam usus, dan motilitas saluran cerna. Yang kedua merupakan proses distribusi. Setelah proses absorpsi, obat masuk ke dalam pembuluh darah untuk selanjutnya ditransportasikan bersama aliran darah dalam sistem sirkulasi menuju tempat kerjanya. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi obat termasuk diantaranya adalah kecepatan aliran darah regional, ukuran molekul, polaritas, dan ikatan dengan protein serum membentuk kompleks. Distribusi obat dibedakan menjadi dua fase berdasarkan penyebarannya dalam tubuh. Distribusi fase pertama terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organ yang perfusinya sangat baik, seperti pada jantung, hati, ginjal, di mana waktu distribusinya kurang dari 2 menit. Distribusi fase kedua jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup jaringan yang perfusinya tidak sebaik organ pada fase pertama, misalnya pada otot dan kulit, di mana waktu distribusinya 2-4 jam. Ketiga yaitu proses metabolisme. Ketika metabolisme terjadi, senyawa awal atau senyawa induk diubah menjadi senyawa baru yang disebut metabolit. Ketika metabolit inert secara farmakologis, metabolisme menonaktifkan dosis yang diberikan obat induk, dan ini biasanya mengurangi efek obat pada tubuh. Biasanya metabolit obat lebih larut dalam air daripada obatnya karena mengandung gugus fungsional yang dapat berkonjugasi dengan gugus hidrofilik. Metabolisme obat mempunyai dua efek penting, yaitu pertama, obat menjadi lebih hidrofilik. Hal ini dapat mempercepat ekskresinya melalui ginjal karena metabolit yang kurang larut lemak tidak mudah direabsorpsi dalam tubulus ginjal. Metabolit umumnya kurang aktif daripada obat asalnya, akan tetapi tidak selalu seperti itu karena kadang-kadang metabolit sama aktifnya atau lebih aktif daripada obat aslinya. Yang keempat adalah proses ekskresi. Ekskresi adalah pengeluaran obat atau metabolitnya dari tubuh, terutama dilakukan oleh ginjal melalui air seni, dan dikeluarkan dalam bentuk metabolit maupun bentuk asalnya. Ekskresi bisa melalui kulit berupa keringat, paru-paru atau pernafasan keluar, hati melalui saluran empedu, air susu ibu atau ASI, dan usus bersama tinja. Fungsi dari sistem ekskresi yaitu pertama, membuang limbah yang tidak berguna dari dalam tubuh, kedua, mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh atau osmoregulasi, ketiga, mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal atau termoregulasi.
Sekian penjelasan saya mengenai ADME, obat dalam tubuh. Semoga video saya dapat membantu. Terima kasih.